siang kepada evaluator. Jadi perkenalkan kami dari SGDA 2. Di sini kami akan mempresentasikan student project yang telah kami buat yang berjudul Conversion Disorder. Jadi adapun anggota-anggota dari SGD kami yaitu bisa di next. Ya, yang pertama ada Krisanti, kemudian ada Pandegita, ada Tias, ada Cila, ada Diah Intan, ada Indrayani, ada Rafa, ada Anila, Ayu Gita, saya sendiri, Asri Regita, Kristina Suparti Monika Wuga, dan Sarah Rusdita. Next. Ya, jadi adapun yang akan kami jelaskan di presentasi kali ini, yang pertama adalah latar belakang, kemudian definisi, dilanjutkan dengan epidemiologi, kemudian etiologi, gejala, kriteria diagnostik, manajemen, dan kesimpulan. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya latar belakang. Berdasarkan The Global Burden of Disease yang dilakukan oleh IMHI, The Institute of Health Metrics and Evaluation yang dilakukan pada tahun 2015 menyebutkan bahwa 6 dari 20 jenis penyakit yang dianggap paling bertanggung jawab dari data year loss due to disability adalah gangguan mental. Nah, gangguan mental ini memiliki implikasi yang sangat signifikan dalam membuat jutaan orang hidup dalam disabilitas dan bahkan kematian dini akibat bunuh diri. Meskipun gangguan mental belum terlalu dipandang sebagai problem epidemiologis. Nah, salah satunya itu ada conversion disorder. Conversion disorder itu merupakan suatu kondisi mental yang menyebabkan penderitanya mengalami gejala seperti kebutaan, kelumpuhan, ataupun gejala neurologis lainnya yang penyebabnya tidak diketahui. Penyebab dari conversion disorder ini diketahui karena adanya overlaps antara faktor mental seperti stres dan konflik dengan masalah fisik seperti nyeri kronis dan kelelahan. Nah, conversion disorder ini dapat dialami oleh setiap orang. Meskipun hal ini tidak biasa terjadi pada anak di bawah 10 tahun, perempuan lebih sering mengalami, namun pada pasien di atas 50 tahun, conversion disorder ini dapat dialami oleh kedua gender. Nah, conversion disorder ini cenderung mengalami gangguan kejiwaan tertentu seperti depresi, kecemasan, dan gangguan kepribadian yang dibandingkan pasien dengan kondisi neurologis lainnya. Adapun tujuan dari penulisan student project ini yang pertama adalah mengetahui definisi dari conversion disorder, terus mengetahui prevalensi dari conversion disorder, kemudian mengetahui etiologi dan epidemiologi dari conversion disorder, lalu mengetahui gejala dan pada conversion disorder, mengetahui kriteria diagnosis dari conversion disorder, dan yang terakhir mengetahui treatment apa saja yang diberikan untuk pemberian conversion disorder. Baik, selanjutnya itu ada definisi. Nah, definisi dari gangguan konversi atau conversion disorder merupakan bagian dari gejala neurologis yang tidak disengaja. Nah, conversion disorder ini adalah gejala neurologis yang memiliki kaitan terhadap jaringan motorik dan emosional, namun tidak memiliki kaitan terhadap struktural otak. Nah, selanjutnya itu, conversion disorder memiliki satu atau lebih gejala terhadap perubahan fungsi motorik dan fungsi sensorik sukarela yang tidak dapat dijelaskan oleh penyakit neurologis. Conversion disorder motorik fungsional memiliki gejala neurologis yang tidak memiliki kaitan terhadap lesi struktural otak. Gangguan ini sangat penting untuk dikenali sejak dini agar dapat mempercepat proses pemulihan pada pasien serta dapat membantu menghemat dan mengurangi beban keuangan keluarga. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu epidemiologi dari conversion disorder. Jadi, pasien klinik rawat jalan neurologis, 20%-nya mengalami gejala konversi, dan sepertiga dari pasien tersebut memiliki gejala yang tidak dapat dijelaskan secara medis. Untuk kasus tahunan dari conversion disorder ini terdapat 22 pasien dari 100.000 pasien di New York. Terus untuk mayoritas dari penyakit conversion disorder ini diderita oleh pada pasien perempuan. Sedikit tambahan, gejala disosiatif dan gangguan kepribadian juga lazim pada populasi pasien conversion disorder. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya.
Selanjutnya mengenai etiologi, kalau dari etiologi dari gangguan konversi ini disebabkan oleh faktor psikologis, sosial, dan biologis. Jadi seringkali di pasien gangguan konversi ini ada riwayat trauma atau stres akut maupun kronis, seperti riwayat penganiayaan pada masa kecil, baik secara emosional maupun sosial. Kemudian ada juga keterampilan coping yang buruk, cedera fisik, dan status ekonomi sosial yang rendah. Pasien dengan gangguan konversi ini cenderung mengalami gangguan jiwa tertentu, seperti misalnya depresi, kecemasan, gangguan kepribadian, dan kemungkinan adanya juga keluhan somatik tanpa penyebab yang diketahui. Untuk gangguan konversi ini sendiri ada 2 model atau hipotesis. Yang pertama ada model psikodinamik. Model psikodinamik ini menunjukkan bahwa gejala somatik dari gangguan konversi disebabkan oleh konflik emosional. Jadi konflik emosional ini menjadi tertekan ke dalam pikiran bawah sadar yang kemudian akan diubah menjadi gejala. Kejadian ini tuh diduga adalah jenis mekanisme pertahanan terhadap perasaan negatif yang dipicu oleh konflik emosional. Model psikodinamik lainnya itu berfokus pada pengembangan mekanisme coping yang tidak memadai dan hubungan interpersonal negatif yang berkembang lebih awal dalam kehidupan pasien. Jadi apabila di kemudian hari pasien mengalami peristiwa traumatis lainnya, mekanisme atau perilaku coping ini dapat berulang. Yang kedua ada model perilaku kognitif. Model perilaku kognitif ini menunjukkan bahwa adanya paparan informasi yang berkaitan dengan gejala tertentu dapat mengarah pada penciptaan representasi dalam memori. Representasi ini yang kemudian akan diaktifkan oleh seseorang yang terlalu mengkhawatirkan atau mencari tanda-tanda gejala. Kemudian aktivasi ini akan melewati ambang tertentu di pikiran. Kemudian dia akan menggantikan masukan sensorik dan menjadi gejala yang sebenarnya. Pemrosesan perilaku ini dan persepsi terjadi secara otomatis dan di luar kesadaran dari pasien gangguan konversi ini. Gejala gangguan konversi ini dapat diakibatkan juga oleh pengaruh psikologis pada tingkat pemrosesan yang lebih rendah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah gejala dari conversion disorder. Jadi gejala yang dialami oleh pasien dengan gangguan konversi ini umumnya muncul tanpa disadari oleh pasien tersebut. Adapun fungsional neurological symptom yang paling sering muncul di sini adalah kejang non-epilepsi. Gejala ini umumnya dibarengi dengan gejala motorik yang meliputi ataksi gait, kelemahan, atau tremor yang biasanya dipicu oleh tekanan psikologis. Selain itu, pasien dengan gangguan konversi juga seringkali mengalami defisit perhatian dan masalah terkait memori. Beberapa gejala lain yang sering muncul diantaranya adalah kelemahan otot, kelumpuhan, kesulitan menelan, serta gangguan sensori berupa gangguan visual, olfaktori, dan hearing. Pada pasien dengan gangguan konversi, beberapa gejala yang tidak bisa didefinisikan secara medis dikarenakan penyebab munculnya gejala biologis dan sulit dipahami perbedaannya. Jadi, model sebab akibat patofisiologisnya itu tidak muncul, sehingga gejala ini biasanya dikategorikan sebagai gejala psikologis. Dalam hal ini, dokter dapat mengidentifikasikan gejala-gejala tersebut baik secara biologis maupun psikologis dan membuat kesimpulan berdasarkan hasil identifikasi tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah kriteria diagnostik dari gangguan konversi. Jadi berdasarkan DSM-5, kriteria diagnosis gangguan konversi meliputi yang pertama, 1 atau lebih gejala atau defisit yang mengenai fungsi motorik volunter atau sensorik yang mengarahkan pada kondisi neurologis atau kondisi medis lain. Yang kedua, temuan klinis memberikan bukti adanya ketidaksesuaian antara gejala dengan kondisi neurologis atau medis lainnya. Yang ketiga, gejala atau defisit tidak dapat dijelaskan lebih baik oleh gangguan medis atau mental lainnya. Lalu yang keempat, gejala atau defisit tersebut menyebabkan gangguan yang signifikan secara klinis dalam bidang sosial, kerjaan, atau area fungsi penting lainnya, atau memerlukan evaluasi medis. Selanjutnya, pedoman diagnosis berdasarkan PPDGJ3 akan dijelaskan oleh Rafa. Baik, selanjutnya ada juga pedoman diagnostik gangguan konversi berdasarkan PPDGJ3. Jadi yang pertama, gangguan klinis yang ditentukan untuk masing-masing gangguan tercantum pada F44. Lalu yang kedua, tidak adanya
tidak adanya bukti gangguan fisik yang dapat menjelaskan gejala-gejala tersebut. Terus yang ketiga, bukti adanya penyebab psikologis dalam bentuk hubungan kurun waktu yang jelas dengan problem dan kejadian-kejadian yang stressful atau hubungan interpersonal yang terganggu, meskipun hal tersebut disangkal oleh penderita. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah manajemen, di mana pengobatan untuk gangguan konversi ini dengan menggali adanya kondisi fisik dan juga neurologinya, yang akan sangat membantu saat mendiagnosis dengan tepat dalam memberikan pengobatan. Bila tidak ditemukan adanya kelainan fisik yang mendasari, dapat dilakukan juga dengan pendekatan psikologi terhadap penanganan gejala-gejala yang dialami. Yang pertama tentunya yaitu melibatkan presentasi diagnosis yang efektif kepada pasien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada farmakoterapi. Farmakoterapi merupakan pilihan yang baik dalam penanganan awal untuk gangguan konversi, walaupun tidak ada obat yang spesifik dalam menangani gangguan ini. Biasanya, penderita gangguan konversi ini diberikan resep berupa antidepresan untuk mengontrol gejala mental yang terjadi pada penderita. Yang terakhir ada psikoterapi. Psikoterapi merupakan yang bertujuan untuk menjelaskan dasar emosi dari gejala yang dialami oleh penderita. Psikoterapi ini mencakupi terapi individu, terapi kelompok, terapi perilaku, hipnosis, dan juga cognitive behavior therapy atau CBT. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Nah, yang pertama, conversion disorder merupakan gangguan somatoform yang gejala pseudoneurologis, di mana gejala ini berkaitan dengan pada kasus somatoform disorder yang termasuk gangguan konversi, dia menunjukkan gejala fungsional neurological symptom yang paling sering muncul yaitu kejang non-epilepsi. Gejala ini juga umumnya dibarengi dengan gejala motorik yang meliputi ataxic gait, kelemahan atau tremor yang biasanya dipicu oleh tekanan psikologis. Yang kedua, epidemiologi pada gangguan ini telah ditemukan bahwa 1/4 dari semua pasien di rumah sakit umum memiliki gejala konversi individu, 5% diantaranya memenuhi kriteria diagnostik penuh. Adapun studi yang juga menunjukkan bahwa mayoritas pasien conversion disorder adalah perempuan dengan presentasi kejadian 78% hingga 93%. Selanjutnya akan dijelaskan. Baik, saya akan melanjutkan mengenai kesimpulan. Gangguan konversi ini timbul karena adanya faktor psikologi, sosial, dan biologis, serta cedera fisik atau penyakit neurologis yang sebenarnya seperti stroke atau migran. Kriteria diagnostik conversion disorder ini berdasarkan penggolongannya pada DSM-5 dan PPDGJ 3. Pengobatan conversion disorder ini dapat dilakukan dengan melakukan psikoterapi seperti terapi individu, terapi kelompok, terapi perilaku, hipnosis, dan juga cognitive behavior therapy atau CBT, dan farmakoterapi yaitu dengan memberikan obat-obat antidepresan khususnya yang menargetkan rasa sakit seperti serotonin dan penghambat reuptake norepinefrin. Baik, sekian presentasi dari kelompok A2. Terima kasih atas perhatiannya.